secara detail terkait dengan bagaimana perspektif Islam di dalam mengelola sumber daya ikan, ya. Jadi seperti juga tadi ada kata kunci yang bisa kami ambil dari penjelasan Bapak Rahmat, bahwa kita mengelola sumber daya alam harus dengan pendekatan agama dalam arti kauliyah dan kauniyah. Di kauliyah itu bagaimana kita menggunakan ayat-ayat Allah untuk kemudian kita pahami, untuk kemudian kita jadikan pedoman bagaimana kita mengelola. Ya, di sana ada hukum halal haram, ya, termasuk juga dijelaskan terkait dengan demikian. Jadi kauliyah itu adalah mengelola dengan dasar wahyu dari Allah, Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan kemudian mengelola sumber daya alam dengan sudut pandang kauniyah, sunatullah. Artinya hukum alam tidak boleh dilanggar, ya. Artinya kalau misalnya kita menangkap ikan itu adalah over, maka itu nanti akan terjadi kerusakan, ya. Jadi kita harus memperhatikan aspek-aspek sains, aspek-aspek teknis. Alhamdulillah para pembicara kita telah memberikan gambaran terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan, dan tentunya para pembicara para peserta sekalian juga sangat ingin sekali untuk kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Sebelumnya nanti kami akan minta tanggapan, ya. Tadi ada kolega Bapak Rohmin, ya, ada Bapak Zar Rahman, ya, dan ada juga Bapak Adi Surya. Barangkali 3 atau 4 menit cukup, ya Pak Zar Rahman, ya, tanggapan, atau mungkin juga ingin menanyakan gitu kan, actionnya apa gitu mungkin. Baik. Kiranya demikian Bapak Zar Rahman, sambil memperkenalkan diri tentunya lebih baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Agus Suryanto selaku moderator yang memberi kesempatan saya untuk menyampaikan komentar. Saya Zar Rahman dari Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. Saya sebagai perekayasa ahli utama di bidang perikanan tangkap. Pertama saya sangat appreciate, ya, kebijakan pemerintah atau KKP sekarang, yaitu ingin meningkatkan upaya penangkapan untuk kapal armada 100 GT ke atas. Ini sangat mengembirakan tentunya, karena dalam waktu dekat kita akan bisa meningkatkan produktivitas perikanan kita melalui penangkapan ikan di laut dengan sistem penangkapan ikan jarak jauh tentunya, karena 100 GT itu tidak mungkin dioperasikan bercampur dengan kapal-kapal kecil milik nelayan kita. Itu yang penting. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa kaitan dengan jalur armada itu harus kaitan dengan konfigurasi dasar perairan yang datar dan dalam, itu tentu akan berbeda pendekatannya kaitannya dengan penggunaan armada kapal ikan itu dengan jalur penangkapan ikan. Itu pertama komentar saya. Nah, kemudian yang kedua, saya akan mengambil satu dalil dari usul fikih bahwa upaya untuk mencegah adanya kerusakan itu lebih didahulukan ketimbang daripada kita melakukan untuk kemaslahatan tentunya. Jadi artinya apa? Jadi apalagi kegiatan di perikanan laut ini nampaknya banyak sekali hal yang sulit untuk kita adakan semacam recovery, ya, atau perbaikan. Itu ibaratnya nguyai segoro, karena kemampuan kita yang sangat terbatas itu. Sehingga dengan demikian kebijakan ke depan mestinya kita lebih mengutamakan, yaitu kebijakan untuk mencegah terjadinya satu kerusakan. Entah itu ya, entah itu destructive fishing atau itu kerusakan alam. Tapi ini semua yang penting adalah bagaimana kita mengedepankan daripada mencegah adanya kerusakan, itu yang penting.
Jangan sampai kita kebijakan itu hanya habis waktu untuk memperbaiki lingkungan. Ini memang agak susah untuk laut itu. Nah ini, jadi misalnya mungkin Pak Kurnia sudah memahami betul bahwa stok ikan yang ada di perairan itu ditentukan lebih pada growth and recruitment, recruitment. Itu lebih menentukan sekali, sehingga kita harus hati-hati di dalam mengatur ya atau mengelola perikanan ini supaya growth dan recruitment itu berjalan dengan lancar. Saya kira itu yang utama mau saya komentari kaitannya dengan pengelolaan perikanan. Terima kasih Bapak Suryanto karena waktunya saya dibatasi 3 menit. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zarrahman. Jadi ternyata di samping Bapak Zarrahman itu saya lihat pesertanya banyak juga dari kalangan peneliti, dan maupun juga dari kalangan akademisi. Saya kira sangat menarik sekali ya materi kita, bagaimana kita mengeksplorasi sumber daya alam ini harus dengan arif, dengan bijaksana. Tadi disampaikan Bapak Zarrahman bahwa mencegah kerusakan itu adalah lebih didahulukan ya, gitu ya, daripada kita ingin mendapatkan manfaat ataupun hasil. Baik, saat ini kita sudah pukul 14.26, kita masih punya cukup waktu. Kita nanti akan diskusi sekitar 35 menit. Jadi kami persilahkan kepada peserta sekalian untuk bertanya. Kesempatan pertama kami berikan waktu untuk bertanya secara langsung, barangkali 3-4 nanya. Kemudian nanti setelah itu kita akan tampung dari pertanyaan dari chat. Kami berikan kesempatan kepada peserta semuanya untuk memberikan tanda ya, raise hand, kode ya, untuk agar kita bisa tunjuk siapa nanti akan bertanya. Dan memperkenalkan diri tentunya dan ditujukan kepada siapa. Ini Prof. Rohmin, insya Allah juga masih menyimak, biarpun beliau dalam kesibukannya. Nanti kita akan sampaikan. Baik, ada yang ingin bertanya, memberikan raise hand. Panitia barangkali bisa dibantu kami, MC barangkali kalau kesulitan untuk. Muhammad Ridwan, kami persilakan Pak. Oh, nampaknya tidak ingin bertanya. Kami silakan peserta sekalian. Jadi topik yang disampaikan Bapak Rahmat Kurnia tadi terkait dengan bagaimana filosofi pengelolaan sumber daya ikan kita. Dan ternyata ada landasan-landasan filosofis agamanya yang menjadi panduan atau guidance. Ya. Kemudian Prof. Rohmin tadi memberikan paparan-paparan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, yang tentunya beliau menitipkan satu pesan harus dengan satu tekad, dengan akhlak ya yang baik, sehingga kemudian tidak merusak. Baik, kalau dari pertanyaan langsung mungkin masih bisa belum ada, kami lanjutkan dengan moderator ada yang bertanya. Oh ya, siapa? Arik. Pak Zainuddin, Pak Zainuddin. Oh ya, silahkan Pak Zainuddin. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira acara ini sangat bagus sekali. Terkhusus tadi banyak sekali penjelasan yang menurut saya banyak yang baru kita ketahui ya. Saya ketahui termasuk tadi pembahasan dari Prof. Rohmin terkait dengan potensi dan ternyata perkembangan ekonomi kita sekarang, pertumbuhan ekonomi kita sudah -5 ya. Kemudian materi-materi tadi dari Pak Rahmat Kurnia, saya juga saya kira sangat apresiatif karena terkait dengan ternyata di dalam Islam juga mengatur, mungkin beliau tadi kalau menjelaskan secara detail dengan banyak waktu mungkin akan lebih detail dan lebih banyak tentu yang beliau angkat terkait dengan hukum dan pengelolaan di dalam Islam. Nah, saya melihat persoalan kita sekarang Pak
moderator ya terkait dengan pengelolaan di bidang perikanan. Termasuk kemarin terkait dengan pengelolaan di bidang penangkapan dan budidaya lobster yang sempat heboh menangkap dan mengekspor, namun sekarang di saat ini kemudian dibolehkan mengekspor dengan syarat ada budidaya kurang lebih 50% kalau nggak salah ya, dibudidayakan terlebih dahulu baru dibolehkan ekspor. Nah, kemudian fakta-fakta kita di masyarakat terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap dan lain sebagainya. Nah, seakan kalau kita melihat sampai dari dulu sampai sekarang, seakan-akan nelayan kita tadi juga Pak Rohmin juga sudah menyebutkan bahwa kalangan miskin Indonesia itu dari pertanian, nelayan, dan buruh. Gitu. Artinya nelayan kita masih dalam kondisi miskin. Nah, di sisi lain terkait dengan sentuhan-sentuhan itu sudah banyak. Bantuan itu setiap tahun ada bantuan di bidang perikanan, di bidang budidaya dari pemerintah tentunya. Namun seakan-akan tidak memberikan satu stimulus atau sinyal untuk kemudian nelayan kita itu bisa tumbuh dan bergeser dari kemiskinan tadi itu. Nah, Pak Rahmat tadi sudah menjelaskan bagaimana sih Islam menjelaskan dan mengelola terkait dengan perikanan. Apalagi sekarang di masa pertumbuhan ekonomi minus 5% ya. Kira-kira tadi sebenarnya ada pertanyaan juga untuk Pak Romi, dan mungkin sekarang sekalian di-cover oleh Pak Rahmat bahwa kira-kira bagaimana, ini kan sekarang mungkin masa pandemi ya, tapi dengan masalah sebelum pandemi juga pengelolaan perikanan dan nelayan kita itu tertatih-tatih di dalam mensejahterakan keluarga mereka. Nah, bagaimana Pak Rahmat kira-kira melihat terkait dengan pengelolaan perikanan dengan potensi yang begitu melimpah ruah di negeri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kira-kira kita untuk menerapkan beberapa pengelolaan tadi yang sudah dijelaskan contoh-contoh kerja itu, kira-kira kita harus mulai dari mana ini? Karena untuk menerapkan pengelolaan yang Islam itu yang tadi itu yang bersyukur, kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Mungkin itu kayaknya bagaimana. Oke. Terputus. Mengakomodir Islam, apakah bisa sekarang ataulah terkait dengan sumber daya perikanan. Mungkin itu saja Pak Moderator. Ya. Silakan. Makasih. Terima kasih Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk kedua pembicara ya. Jadi apa itu terkait dengan sumber daya melimpah, tapi apa itu nelayan kita memang ada potensi dari nelayan kita masih berat, terutama dalam pertumbuhan yang minus ini ya, masa pandemi. Dan juga dari pertanyaan kepada Bapak Rahmat. Mungkin ini ada Bapak Prof. Rohmin bisa masuk, sudah masuk gitu Prof ya? Bisa memberikan tanggapan? Ya, insyaallah. Iya, saya kira pertanyaan dari Mas Zainuddin dan yes, dan Pak Zarrohman related ya. Pak Zarrohman mengingatkan kita bahwa mengelola perhatian, ya saya sangat setuju ya. Dan kemudian Pak Zainuddin bertanya gimana nih mengelola perikanan dalam konteks pandemi gitu ya. Nah, kan tadi basis kita mengelola perikanan itu ilmunya dalam ilmu sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Itu adalah keseimbangan antara tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan pelestarian lingkungan gitu. Nah, dalam konteks pandemi tentunya yang harus diutamakan adalah ekonominya. Tetapi sudah barang tentu tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan atau renewable capacity dari sumber daya itu. Contohnya misalnya ya di bidang perikanan tangkap, menurut stock assessment terakhir kan maksimum sustainable yield atau potensi produksi lestari ikan laut seluruh Indonesia itu 12,57 juta ton. Nah, menurut batas-batas kelestarian itu ya, bahwa supaya kita lestari itu menangkapnya 80% dari 12,57, artinya sekitar 10,2 juta ton. Nah, padahal tahun 2019 kan
kita baru menangkap sekitar 6,5 juta ton ya. Jadi baru sekitar Paruhnya ya. 5% paruhnya. Jadi masih ada Pak Zarohman untuk kelebihan 3 juta ton. Nah ini orang nganggur, orang miskin gitu ya. Sementara 3 juta ton, kalau menurut kuliah kita di dinamika populasi, bahwa kalau ikan itu dibiarkan di laut bukan berarti terus-menerus tambah, itu akan ada mati dengan sendirinya atau senescent dalam bahasa Gebang Ilirnya gitu ya, karena perebutan ruang, makanan dan seterusnya. Jadi kebijakan masa lalu kan nggak boleh ini, nggak boleh itu, jadi drop gitu ya. Nah karena itu contoh konkret dari bagaimana mengaplikasikan Sustainable Development Principles dalam konteks apapun gitu ya. Jadi sekali lagi kalau masalahnya yang utama ekonomi, ya ekonomi yang harus digenjot. Misalnya Pantura gitu ya. Pantura kan tercemar, hutan bakunya terbabat, harusnya program lingkungan yang diutamakan ya, bagaimana pollution control, kemudian rehabilitasi dari ekosistem pesisir. Tetapi untuk daerah Aru, ya kan, daerah Sumba, ya kan, daerah Teluk Tomini dan wilayah-wilayah lain yang penduduknya jarang, intensitas pembangunannya kurang, itu yang harusnya didrive adalah program ekonominya. Tetapi sekali lagi tidak boleh melebihi batas kelestarian yang namanya MSY tadi itu. Saya kira dengan sharing saya itu harusnya udah jelas, nggak ada lagi perdebatan gitu ya mengenai ekstrim lingkungan, ekstrim ekonomi, ekstrim sosial. Terima kasih. Saya harus mendampingi Pak Menteri nih menerima tamu wali kota dan sejumlah bupati di ruang sebelah gitu. Jadi saya off dulu ya. Nanti kalau ada waktu saya. Terima kasih Prof. Rohmin. Terima kasih penjelasannya. Sehat selalu Prof. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa bergabung lagi. Sama-sama ya. Ya, terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan tanggapan dari pembicara kedua. Oleh karena itu Bapak Rahmat, kami persilahkan. Jadi kita mulai dari ya. Terima kasih Mas Agus ya, Pak Zarohman. Saya pikir bagus sekali ya ininya pandangannya, dan saya pikir kita semua sepakat ya terkait dengan masalah itu. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait tadi yang pertanyaannya yang kedua, itu kita harus mulai dari mana ini, kan gitu. Nah, satu tentu mulai dari kesadaran kita masing-masing nih. Kita perlu menyadari betul bahwa kita ini sedang melakukan ya pengelolaan sumber daya perikanan demi kepentingan bersama gitu, demi kepentingan masyarakat itu dulu gitu. Nah, ini perlu kesadaran bersama. Kemudian yang kedua adalah perlu kesadaran bahwa ya di dalam mengelola sumber daya perikanan itu kita harus menggabungkan antara ya guidance yang terdapat di dalam ya ajaran agama kita, karena kita Muslim, jadi tentu saja kita berbicara Islam, dan sains teknologi. Nah, oleh karena itu kita yang bergerak di dalam bidang pengelolaan sumber daya perikanan itu perlu sepakat bahwa kita itu harus mendalami ya ajaran-ajaran Islam terkait dengan pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya perikanan, dan kita mendalami ya sains teknologi terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, yang disampaikan oleh Pak Zarohman, oleh Prof. Rohmin tadi itu kan sebenarnya yang kedua ini gitu, yang kedua. Dan itu memang harus dilakukan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ya kita harus menghilangkan sebuah hambatan, yaitu yang disebut dengan paham sekuler. Nah, itu masalahnya. Kalau paham sekuler itu kan, kalau berbicara pengelolaan sumber daya perikanan, ya wis jangan bawa-bawa agama. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, ini yang padahal obatnya ada di situ. Padahal obatnya itu ada di situ. Gitu. Kenapa? Karena kan kalau kita punya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat, kemudian kita punya cita-cita untuk kebaikan bersama, maka kalau ada ajaran Islam yang mengatur untuk pencapaian cita-cita kita itu, sejatinya
itu kita pun mengambil gitu untuk kita terapkan. Jadi jangan sampai sains dan teknologi itu dibiarkan sendirian gitu. Jangan sampai itu ya, tetapi harus dua-duanya. Termasuk misalnya kita tidak bisa juga hanya semata-mata mengkaji Quran hadis untuk pengelolaan sumber daya perikanan. Nggak bisa, karena apa? Banyak perkara-perkara yang tidak bisa dan tidak dibahas. Bahkan Nabi mengatakan antum adri bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kalian, termasuk masalah bagaimana memanage mengelola sumber daya perikanan ini. Saya pikir itu yang perlu untuk kita sepakati sama-sama, karena saya mengajak kepada teman-teman ini, pada senior-senior yang ada di sini, yuk kita menjadi ya seorang saintis, seorang praktisi ya yang memadukan antara ajaran agama kita yakni Islam ya, kemudian dengan penguasaan kita terhadap sains dan teknologi. Gitu. Kalau ini yang terjadi, insya Allah itu keberkahan akan tercapai. Saya pikir begitu, Mas Agus, tanggapan saya untuk yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit Pak Rahmat, jadi tentang pengelolaan selama ini apakah ada kesesuaian dengan apa itu ajaran-ajaran kita, misalnya tentang kepemilikan, atau bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan selama ini, apakah sudah sejalan ataukah memang ada hal yang perlu untuk kita perbaiki? Ya, itu tentu saja di dalam perjalanannya ada yang sudah sesuai, ada yang harus diperbaiki. Itu kan suatu hal yang saya pikir dalam hal apapun. Contoh misalnya ya, yang berbasis sains teknologi, itu penentuan kuota, kemudian peningkatan tadi di Semarang ya Pak Zarohman ya, yang akan menjadi 100 JT itu kan, itu pasti berbasis pada sebuah penelitian gitu. Itu saya pikir bagus sekali gitu. Itu udah sesuai ya. Kemudian misalnya tentang penentuan WPP, bahwa pengelolaan itu harus berbasis wilayah pengelolaan perikanan. Bahkan sekarang itu bukan hanya di laut tapi juga akan di inland water misalnya kayak begitu. Saya pikir ini suatu hal yang sangat bagus untuk dikembangkan secara sains dan teknologi, dan itu ya Islam memberikan arah, monggo kalau yang kayak begitu itu silahkan saja kan gitu. Nah, apakah ada misalnya ya yang masih belum sesuai? Saya pikir masih ada. Contoh misalnya bagaimana perlakuan kita terhadap nelayan asing. Itu saya pikir perlu kita perbaiki. Bagaimana misalnya memperbaiki birokrasi ya, suap menyuap macam-macam yang ada di dalam. Saya pikir kayak begitu. Nah, ini tugas kita bersama ya. Yuk kita perbaiki bersama-sama. Itu Pak Agus. Ya, baik, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi paparan dari Bapak Rahmat terkait dengan dua pertanyaan. Terima kasih Pak Rahmat. Masih ada kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kami persilahkan kepada peserta dengan memberikan kode resen. Kami bisa dibantu panitia barangkali ada peserta yang monitor. Jika belum ada, kami lanjutkan dengan pertanyaan via chat ya. Jadi di sini kami bacakan. Bapak Hajar Setiadi, bagaimana terobosan yang bisa dilakukan untuk mencapai pendapatan 23.000 US dollar? Sedangkan selama ini pertumbuhan 5% dan bahkan sekarang malah minus pada kuartal sekian. Jadi ini pertanyaan pada Prof. Rohman ya. Bagaimana terobosan untuk meningkatkan pendapatan 23.000 US dollar itu ya, pendapatan per kapita. Kemudian pertanyaan kedua dari Anonymous, pengelolaan sumber daya perikanan yang bagaimanakah yang islami? Ya, ini Pak Rahmat tentunya ya, yang sesuai pada masa pandemi ini, bertujuan untuk melindungi nelayan dan semuanya di PHK hingga aman sampai kepada konsumen. Jadi pada masa pandemi ini bagaimana pengelolaan sumber daya ikan yang sesuai ya, untuk Bapak Rahmat. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Zulia Kardin, perlu adanya inisiasi pemerintah dan industri perikanan sehingga nelayan tradisional tidak dirugikan karena hasil tangkapan mereka tidak habis terjual. Demikian pertanyaan dari, ada satu lagi Bapak atau Ibu ya, Octavianus L. Toping Bapak ya.
Bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan dari hulu sampai ke hilir, baik yang telah dilakukan dan belum dilakukan untuk pemenuhan sumber pangan hasil kelautan. Satu lagi anonimus, bagaimana cara melindungi nelayan dari gempuran nelayan asing yang peralatannya lebih modern. Ini beberapa pertanyaan yang telah masuk ke ruang chat kita. Mungkin nanti Prof. Romin jika ada waktu akan bergabung kembali. Kami silakan Bapak Rahmat, dan tentunya juga Bapak Soiin barangkali memberikan rekomendasi kolega dari siapa gitu yang bisa memberikan sharing ya. Pak Zurrahman juga boleh nanti memberikan sharing lagi ya. Baik Pak Rahmat, kami berikan ada pertanyaan khusus untuk Bapak Rahmat. Baik ya, yang bagian Pak Rohmin nanti biar Prof. Rohmin yang jawab tuh Pak Zarrohman nanti yang bagian jawab. Baik, yang pertama ya, kalau kita berbicara bagaimana pengelolaan ya sumber daya perikanan yang islami. Nah, dia itu adanya bukan di tataran teknis dia itu, tapi adanya di tataran kebijakan. Nah, gitu. Ada yang di tataran kebijakan. Nah, oleh karena itu maka kalau kita ingin ya bagaimana membuat yang islami itu, sebenarnya prinsipnya itu yang saya jelaskan tadi. Yaitu satu ya, bagaimana yang namanya perairan termasuk di dalamnya itu adalah laut, ini harus didudukan sebagai milik umum. Ya, sebagai milik umum. Nah, yang namanya milik umum itu ya bagaimana? Nah, dulu Rasulullah SAW misalnya itu beliau mengatakan anastu syurakaun fi tsalas, ya, alma wal kala wan nar, bahwa salah satunya di dalam air itu ya berserikat seluruh manusia, artinya milik bersama. Tapi pada sisi lain ya Rasulullah memberikan kesempatan dan kebolehan kepada orang-orang Taif misalnya untuk memiliki sumur sendiri ya, padahal di Arab kan sangat susah sekali itu gitu. Artinya apa? Artinya milik bersama itu milik semua orang, tapi tiap-tiap orang tetap ya harus diberikan kesempatan untuk bisa menikmatinya. Begitu juga misalnya ya Rasulullah SAW mengatakan mina liman sabak ya, mina itu bagi orang ya yang lebih dulu datang. Kita tahu kalau naik haji yang namanya mina itu adalah tempat berkumpul. Nah, itu tempat umum, milik umum. Nah, tidak boleh misalnya seseorang memplot ini punya saya, punya saya, tidak. Tetapi siapa yang datang duluan dia berhak bikin tenda di situ. Gitu. Artinya apa? Artinya milik umum itu ya milik bersama dan siapapun boleh ya ada di menggunakan atau memanfaatkan hal tersebut. Nah, oleh karena itu kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa perairan termasuk ya sumber daya perikanan di dalamnya itu adalah milik umum, artinya ini adalah milik bersama ya, baik nelayan maupun bukan nelayan. Gitu. Nah, sehingga kalau nelayan, misalnya nelayan kecil tadi, nelayan tradisional, itu harus diberi akses, harus ada pengecualian ya. Dia bisa melaut ya, misalnya kalau sekarang kan bisa sampai 12 mil ya, itu secara bebas macam-macam, ini sudah bagus saya lihat ya. Jadi dibolehkan misalnya. Nah, kemudian nanti kan ada pemasukan yang berasal dari pengelolaan perikanan ini kepada negara. Nah, itu yang dikembalikan untuk rakyat ya secara keseluruhan, termasuk yang bukan nelayan. Nah, gitu prinsipnya, itu begitu kira-kira ininya. Di dalam Islam itu satu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana menjaga kedaulatan. Itu menjaga kedaulatan. Artinya mensikapi ya nelayan asing dan segala macam itu harus ada aturan yang tegas gitu. Mudah-mudahan dalam undang-undang sekarang nih perikanan yang sedang ramai digodok ini adalah muncul ya masalah kedaulatan. Nah, kira-kira begitu ininya. Jadi kalau berbicara pengaturan Islam dalam masalah pengelolaan sumber perikanan, dia adanya di masalah kebijakan gitu. Nah, bagaimana kalau masa pandemi ini? Nah, tentu itu yang Islami adalah lebih kepada masalah akhlak moral. Nah, gitu.
Yaitu bagaimana misalnya tetap nelayan itu ya bisa terpenuhi sembakonya ya sekalipun di masa pandemi. Dan ingat, itu bukan hanya nelayan yang kesulitan sembako di masa pandemi, ya, juga bukan nelayan, juga petani, juga buruh, juga segala macam. Artinya perlakuannya kan harus sama gitu kepada mereka. Nah, gitu. Nah, kemudian dalam konteks kebijakan, saya pikir memang penting berbasis sains teknologi, ya. Kalau katakan saja yang kita butuhkan itu adalah pengembangan ekonomi dengan menambah kapal, ya maka kapal itu yang harus kita sediakan. Kalau butuh tonasenya yang harus dikuatkan, ditingkatkan, itu yang harus kita berikan. Kalau yang dibutuhkan itu adalah sumber dayanya, ya manusianya yang diberi pelatihan dan sebagainya, itu yang harus kita tingkatkan. Nah, itu semua adalah Islami gitu. Kira-kira seperti itu ininya. Nah, saya pikir yang namanya pengelolaan sumber daya perikanan perspektif Islam katakanlah begitu, ini kan belum banyak dibicarakan. Barangkali kita ini yang pertama ini barangkali ya, nggak tahu nih. Gitu. Maksud saya ini boleh dijadikan sebuah cikal bakal gitu untuk merumuskan kira-kira seperti apa ya. Kalau bisa misalnya ada muncul buku kecil dari webinar ini ya, buku kecil segala macam, nanti banyak masukan dari berbagai peserta, kita rumuskan, kita kembangkan terus, lama-lama itu akan terbentuk. Saya pikir panitia akan punya amal jariah kalau melakukan itu. Gitu, makasih. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Jadi banyak ide-ide yang beliau sampaikan tadi, diantaranya bahwa karena ikan adalah sumber daya milik umum, jadi yang berhak menikmati bukan hanya nelayan. Jadi ini barangkali suatu pemikiran yang luar biasa, ada semacam inventaris sumber daya ikan ini dan kemudian nanti hasilnya dikelola untuk kemudian bagi masyarakat keseluruhan, bagi rakyat Indonesia ya. Jadi ini saya kira itu satu gagasan yang luar biasa, mengelola sumber daya ikan sebagai kepemilikan umum. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ada yang ingin berikan sharing. Tadi pertanyaan untuk Prof. Romin ya, tapi Prof. Romin belum bisa gabung. Tapi jika ingin memberikan masukan terkait dengan program-program yang sudah berjalan dan apa yang belum terkait dengan pengelolaan ini, Bapak Iin bisa membantu. Pak Iin masih di monitor atau Pak Zarrahman? Mari Pak Zarrahman berikan tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi keterangan Pak Kurnia Rahmat sangat gamblang sekali bahwa memang pengelolaan perikanan secara perspektif Islam ini belum ada ketentuannya, tetapi kita sebagai orang-orang yang punya agama Islam ini, kita harus paham betul ya bahwa kita itu memang perikanan itu milik bersama, milik umum. Tetapi itu berarti hak tanggung jawabnya menjadi bersama. Itu yang penting. Ya. Artinya kita jangan saling mengganggu, apalagi terhadap kerusakan lingkungan itu. Karena ini adalah untuk kepentingan umum. Itu prinsipnya. Kemudian kaitannya dengan bagaimana terobosan kita perikanan supaya mencapai maksimum sustainable yield tadi ya, sampai dengan 10,2 juta ton. Memang secara komposisi armada, kita itu memang masih sebagian besar armadanya itu masih kecil gitu. Maka ada kebijakan arahan menjadi 100 GT ke atas. Ini menyangkut suatu kebijakan yang sangat bagus ya untuk lompatan peningkatan produktivitas perikanan tangkap saya kira. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kebijakan mengatur ya, armada di atas 100 GT itu di perairan yang demikian luas dan sangat variatif ini. Tentu saja di Jawa yang sangat padat upaya, ya kita tidak akan bijak kalau kita itu ikut meramaikan armada di sana lagi karena sudah begitu padat. Tetapi banyak daerah-daerah lain ya itu yang masih belum kita kelola dengan baik, masih kelebihan
stoknya itu. Nah, ini yang harus kita coba tingkatkan di sana, tapi tentu saja dengan pendekatan ya yang baik, artinya dari segi misalnya infrastruktur prasarana. Kalau kita mengembangkan di daerah timur, tentu harus ada pembangunan pelabuhan perikanan dan sebagainya. Dan juga bagaimana penanganan mutu itu supaya menjadi baik. Nah, ini dari hulu ke hilir, itu hilirnya ini yang penting adalah bagaimana mutu itu, kemudian bagaimana kita merebut harga yang paling baik di pasaran itu. Karena ini masalah perikanan kan masalah rebutan dunia itu, hasilnya itu. Sehingga siapa yang mutunya yang baik dengan harga yang cukup gitu ya, akhirnya kita bisa memenangkan dalam itu. Di samping produktivitas kita memang kita harus sampai optimum. Tapi memang tadi Pak Romi juga bisa menyampaikan bahwa produktivitas budidaya ini juga menjadi satu hal yang kesempatan yang besar juga ini yang harus kita tingkatkan. Misalnya budidaya lobster, di samping harganya sangat tinggi, budidaya lobster ini harus kita kembangkan di dalam negeri ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini tentu pemerintah harus memberikan insentif ya kepada rakyat atau masyarakat yang mau membudidayakan lobster itu dan dengan berbagai kemudahan, sehingga dengan demikian maka perkembangan produksi budidaya bukan hanya dari segi kuantitas tapi kualitas ya, terutama seperti lobster itu kan kualitas yang rebutan dari segi pemasaran yang bernilai tinggi itu. Jadi saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Maaf, saya tidak bisa menjangkau pemikiran Pak Rohmin yang begitu luas itu. Tetapi kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Zarrahman telah memberikan tambahan penjelasan. Nah, di ruang kita ini ada beberapa juga yang sangat banyak, ini ternyata banyak peneliti juga dari Undip, ada Bapak Faikur Rahman. Assalamualaikum, Pak Faikur Rahman. Masih monitor kah? Nah, kemudian dari WP juga ada Prof. Gondo. Barangkali Prof. Gondo bisa memberikan tambahan sharing. Masih monitor, Prof. Gondo? Ya, kami persilahkan. Halo, Pak Faikur Rahman dulu, silahkan. Masih di jalan ini, maaf Pak. Oh, masih di jalan, masih nyetir. Oke. Nanti berikutnya akan berikan kesempatan. Kakak 8 ya Kak kasih. Oke, Prof. Gondo dari IPB masih monitor. Belum ya, nanti barangkali akan bisa bergabung dengan kita. Baik, peserta webinar yang berbahagia, ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi yang kami bacakan. Dari Anonymous, bagaimana penentuan batas teritori laut suatu negara dalam Islam? Dan bagaimana seharusnya kebijakan negara melindungi laut dan potensinya dari kepentingan asing? Ini Bapak Rohmat nanti bisa memberikan komentar. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Hafsah, bagaimana kalau pengelolaan berorientasi keuntungan dan memang tidak mengerti ilmu agamanya? Ini bagaimana mengelola berorientasi keuntungan tapi tidak mengerti ilmu agamanya? Nah, ini berarti harus diberi kesadaran tadi. Mungkin nanti akan berikan tanggapan juga Bapak Rahmat. Kemudian dari Anonymous, sampai saat ini upaya apakah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah di sumber daya alam kelautan, nelayan di masa pandemi? Tadi sudah. Kemudian kenapa program tenggelamkan kapal yang mencuri di wilayah Indonesia tidak terdengar lagi gaungnya? Oh, barangkali nanti kita mintakan tanggapan dari pakar ya yang bisa memberikan komentar ataupun jawaban. Bapak Rohmat ingin memberikan tanggapan, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Itu menarik pertanyaan yang pertama, bagaimana menetapkan batas teritori ya. Yang pertama kan secara teknis itu sekarang kita memiliki batas yang disebut dengan ZEE ya. Itu
zona ekonomi eksklusif itu sampai 200 mil. Kemudian kalau untuk apa namanya laut teritorial itu kan 12 mil, itu kan teknis saja. Itu nggak ada masalah ditetapkan seperti itu. Nah, satu catatan ya, kalau umat Islam ya dia yang pertama itu adalah antar negeri muslim yang satu dengan negeri muslim yang lain itu bisa saling bekerja sama tuh, bisa menyatu, bisa mengembangkan dan sebagainya. Jadi bisa dinamis, itu saja bedanya. Sementara dari segi penentuannya itu bisa saja seperti yang sekarang berlaku gitu. Itu satu. Terus yang kedua, di dalam Islam itu ada yang namanya ribat. Ya, ribat. Ribat itu adalah menjaga perbatasan. Ya. Bahkan termasuk di antara mata ya yang kata Nabi itu akan terlindung dari api neraka adalah mata yang dia itu terjaga karena ribat itu, karena menjaga perbatasan itu. Nah, bagaimana nih di laut? Saya punya pikiran begini, tapi ini teknis ya, ini teknis ini. Ini tidak berdasarkan penjelasan dari Rasul tentu. Ini berbasis kepada sains saja. Yang pertama kan kalau di laut itu kan jauh dari mana-mana. Yang kedua faktanya kalau ada kapal-kapal asing itu kapal-kapalnya juga gede-gede juga gitu. Kemudian yang ketiga itu kan kalau di laut dalam mesti ikannya itu banyak dan lebih besar-besar juga gitu. Kemudian realitas juga kalau ada misalnya pelaku illegal fishing gitu ya, berbendera asing katakan, lalu kita kejar ya, yang ngejarnya ini kecepatannya tatitut gitu ya, kita baru sampai lokasi dia udah mabur duluan itu gitu, misalnya kayak begitu. Nah, itu realitas. Nah, barangkali ini yang menurut saya kita perlu berpikir sama-sama, bagaimana kalau misalnya ya kita ini punya semacam kapal induk gitu loh. Itu kapal induk, kapal yang sangat besar, kita taruh di daerah perbatasan, di laut, daerah perbatasan. Nah, di situ ya banyak menampung ya kapal-kapal yang kapal-kapal kita yang mencari ikan gitu. Pada satu sisi kita melindungi kapal-kapal kita yang mencari ikan, pada sisi lain kita juga menjaga perbatasan atau ribat ya dari serangan asing gitu. Nah, pada sisi lain ya kita juga bisa menikmati sumber daya kita ya, nelayan kita amankan dan sebagainya. Nah, saya pikir ini penting sekali ini kalau menurut saya ya. Nah, ini yuk kita diskusi ini apa mungkin atau tidak, mestinya mungkin. Lagi-lagi masalah kebijakan. Jadi di daerah perbatasan itu kita pasang aja armada induk kayak begitu sehingga kita yang menguasai laut, kita yang menikmati ikannya, kemudian kalau ada kapal asing yang katakanlah ya itu datang bisa langsung kita cegah gitu. Karena apa? Kapal kita gede gitu dan kalau perlu itu ditambah dengan peralatan canggih itu. Nah, gitu itu pikiran saya itu seperti itu barangkali ya. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Rahmat. Jadi memang tujuan kita menyelenggarakan webinar ini adalah memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang tengah kita hadapi. Jadi menarik sekali apa itu gagasan, ide yang disampaikan tadi, termasuk juga mungkin panitia nanti tadi pesan Pak Rahmat untuk membukukan kegiatan ini ya, jadi ditampung gagasan pemikirannya ya. Pengelolaan sumber daya ikan dalam perspektif dalam perspektif Islam. Jadi ini saya kira menarik sekali apa itu untuk kemudian menjadi referensi bagi peneliti, bagi panduan juga bagi di lapangan untuk para nelayan sehingga memiliki landasan di dalam. Pak Faikur Rahman sudah bisa memberikan komentar atau Prof. Gondo dari IPB masih monitor di acara. Sekarang sudah menunjukkan pukul 15.05 ya, kita nanti akhiri jam 15.20 penutupan. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk diskusi kita. Bapak Iin barangkali bisa memberikan tanggapan tadi beberapa pertanyaan
Apakah ada pertanyaan lagi yang masuk di ruang chat ini? Nah, ini Prof. Rohmin barangkali belum bisa gabung juga ya, tapi tadi sudah memberikan banyak masukan-masukan, nanti akan kita tindak lanjuti di dalam forum-forum yang berikutnya. Kita masuk pada sesi closing statement Pak Rahmat. Jadi dari urian Bapak tadi barusan menarik sekali ya, tataran kebijakan saya kira bisa dimasukkan untuk pengelolaan sumber daya ikan ini sampai kemudian nanti implementasi di tingkat lapangan akan bisa memberikan arahan yang jelas. Dan kemudian ada tadi takzir, kemudian ada mukhalafat, ini sudah sejauh mana bagaimana memberikan sanksi untuk yang melakukan pelanggaran ya. Jadi artinya apa? Pengelolaan sumber daya ikan ini harus juga didasarkan pada Islam ya. Oh ini pelanggaran seperti ini, hukumannya seperti ini. Landasannya Quran atau hadis seperti ini barangkali demikian. Closing statement barangkali Pak Rahmat. 5 menit. Baik, terima kasih Pak Agus ya. Jadi saya senang sekali ya acara ini. Saya pikir ini acara yang perlu ditindaklanjuti ya. Nah, bagaimana cara menindaklanjutinya itu? Yaitu satu, mari kita ya bersama-sama ya untuk menjadi seorang ilmuwan, cendekiawan, praktisi dalam bidang pengelolaan sumber daya perikanan ini ya, yang pada satu sisi kita punya keahlian di dalam sains dan teknologi terkait dengan pengelolaan sumber daya ini, ya sumber daya perikanan. Pada sisi lain kita ya berpegang ya kepada aturan-aturan agama kita, yaitu aturan agama Islam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kesejahteraan bagi semua, tentu bukan hanya untuk kaum muslimin, tidak, untuk semua masyarakat gitu. Dengan basis apa? Dengan basis ya keimanan yang kuat, sehingga ketika kita ya sedang mengelola sumber daya alam itu, kita akan melihat bagaimana perikanan itu sangat luar biasa. Pada satu sisi itu menambah keimanan, pada satu sisi itu menambah ketakjuban kita, kemudian menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi lain menambah semangat kita untuk ya makin menguasai sains dan teknologi dalam bidang pengelolaan perikanan, dan menambah juga ya semangat kita untuk makin mendalami agama kita, khususnya itu terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan. Itu. Kemudian yang kedua, barangkali ya belum terlambat bagi kita sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam pengelolaan sumber daya perikanan untuk menelurkan karya-karya ya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang memadukan antara ya ajaran agama Islam di satu sisi ya dengan pemahaman sains dan teknologi di sisi yang lain. Sehingga kalau dulu kita mengenal ada yang namanya Ibnu Sina misalnya yang paham agama dan juga paham sains teknologi, begitu juga Al-Jabar, paham Al-Jabar tapi juga paham ilmu Islamnya, saya pikir sekarang kita juga belum terlambat untuk menelurkan hal-hal tersebut. Karena ya kita yakin bahwa ya apapun yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa wahyu yang diturunkan atau keterikatan kita kepada aturan Allah yang ada di alam, yaitu nizam wujud atau sunatullah tadi itu, insya Allah kalau kita lakukan akan membawa keberkahan dari langit dan dari bumi untuk semua. Sehingga yang disebut Islam rahmatan lil alamin itu akan betul-betul terasakan secara real. Terima kasih, bagus. Alhamdulillah, Bapak Rahmat telah memberikan closing statement, memberikan arahan untuk tindak lanjut dari diskusi bisa dikembangkan untuk diskusi lagi, dan juga bagaimana kita para ilmuwan, para cendekiawan ini bisa mengeksplorasi sumber daya ikan ini
dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan landasan agama, tidak merusak lingkungan, dan juga memberikan arahan-arahan. Kepada para peserta webinar pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dalam perspektif Islam yang berbahagia, tidak terasa waktu terus berjalan, banyak pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang telah disampaikan oleh para pembicara dan juga dari peserta. Kami ingin merangkum kegiatan webinar kita siang hari ini. Alhamdulillah, ini sampai siang ini masih dimonitor di Zoom ini 200 peserta ya, samping juga ditayangkan di YouTube. Jadi pengelolaan sumber daya ikan, ya, kita tidak bisa melepaskan daripada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah merupakan sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dikelola dengan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama, bagaimana kita mengeksplorasi ajaran-ajaran agama di dalam tataran yang sifatnya kebijakan, sampai kemudian tataran yang sifatnya teknis. Biarpun teknis itu adalah sifatnya sains, tapi agama itu juga memberikan guidance, misalnya dalam tataran hilir, ya, pengelolaan tentang pengolahan ikan, ya, tidak boleh menggunakan pengawet yang berbahaya. Itu tentu juga bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Jadi tantangan bagi kita semuanya, para peneliti, para cendekiawan, para ilmuwan, untuk kemudian mengeksplorasi lebih dalam lagi bagaimana agama ini bisa memberikan kebaikan, rahmat bagi seluruh alam. Jadi yang akan menikmati hasil kesejahteraan adalah seluruh Rabbul Alam, seluruh umat manusia, tidak hanya Muslim, tapi semuanya saja, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak poin-poin yang lain yang tadi sudah dijabarkan oleh para pembicara. Jadi yang jelas bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dalam ikan. Tadi sudah dipaparkan tentang potensi lestarinya yang 12 juta ton, yang baru dieksplorasi 5 juta ton. Ini masih sangat besar juga yang belum dieksplorasi. Dan tentunya kita dalam mengelola ikan ini atau kelautan tidak hanya ikan saja ya, ada potensi-potensi lain yang mengikuti ya. Apa itu flora, fauna ya, yang kemudian ekosistem laut yang di sana ada nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi kalau dikelola dengan baik, dengan memperhatikan nilai-nilai moral agama, maka insya Allah akan memberikan keberkahan yang sangat luar biasa untuk bangsa kita. Sekali lagi, jadi di samping kauniyah kita memperhatikan aspek sains, teknologi, memperhatikan sisi-sisi teknis, tidak merusak lingkungan. Ketika kita misalnya mengambil nilai ekonominya, tapi kita juga harus memperhatikan kauliyahnya, ya, bagaimana panduan-panduan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan ini. Ini PR juga bagi panitia nanti untuk bisa membukukan dan kemudian bisa ditindaklanjuti pada sesi-sesi forum-forum yang lain untuk kemudian menjadi sebuah ide yang menarik untuk kemudian memberikan solusi. Demikian kami sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf di dalam memandu acara, dan terima kasih sekali telah bergabung bersama kita para pembicara. Saya ucapkan terima kasih Bapak Rahmat Kurnia, jazakallahu khairan katsiran. Semoga tetap sehat selalu dan aktivitas lancar di dalam bidang perikanan ya, sebagai dosen di IPB, dan Prof. Men yang sudah pamit terlebih dahulu tadi, dan juga kepada para peserta sekalian. Terima kasih juga Pak Zarrahman yang telah bergabung. Kemudian ada Prof. Gondo dari PB, ada Pak Faibur Rahman, dan juga yang lain.
Kami mohon maaf dalam menyampaikan tutur kata kurang berkenan dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Kami kembalikan kepada MC.